Baik, selamat malam. Nama saya Gian Danovan dari S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, modul praktikum yang pertama dari mata kuliah programan prosedural, yaitu PEMPROS. Baik, di sini kita akan diberi tiga kasus yang harus kita buat programnya. Ada TC1, TC2, dan TC3 yang telah di-share melalui GitHub. Mari kita pertama masuk ke tugasnya, yaitu tugas 1. Di sini ada deskripsi soalnya. Di sini kita diminta untuk toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu sudah semakin berkembang. Menjadi entrepreneur adalah cita-citakan yang sejak dulu belum ter yang dicita-citakan Ucok dan Butet sejak dulu yang telah terwujud. Namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan sesuatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualnya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok setuju. Lalu dari hasil diskusi mereka, mereka mendapatkan kesimpulan, yaitu ketika setiap pembelian buku di atas 50.000, mereka akan memberikan potongan sebesar 5% kepada harganya. Lalu yang kedua, kesimpulan kedua adalah setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000, maka akan diberi potongan harga 10%. Setiap pembelian di atas 500.000 akan diberi potongan 10%. Lalu kita diminta untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Ucok dan Butet memerlukan bantuan Anda untuk membangun sebuah program yang membaca jumlah buku yang dibeli dan harganya. Berdasarkan masukan tersebut, maka akan dihasilkan dua baris keluaran berupa total potongan yang didapatkan dan total yang dibayar mendapatkan potongan. Ini ada example 1 dan example 2-nya begini hasil keluarnya nanti. Kita diminta yang ini 5 adalah jumlah barang yang akan diberikan, yang dibeli, dan di sini adalah total harga barang per item gitu. Jadi ketika 5 dikali 50.000, dia akan menghasilkan keluaran 250.000. Gitu seperti ini. Baik, kita langsung masuk ke code yang saya buat. Di sini untuk TC1, saya membuat struktur dasar untuk program schedule yang dimana hashtag include stdio.h, integer main, kurung lalu berawal. Di sini ada beberapa variabel atau bukan maksud saya tipe data. Di sini saya menggunakan tipe data float dan integer. Hanya dua itu saja untuk tantangan yang pertama. Jadi untuk integer kenapa kita menggunakan integer untuk menentukan jumlah barang? Karena integer merupakan bilangan bulat. Jadi ketika kita masukkan nilai jumlah barang kita belikan contohnya 5, cocok dengan integer karena integer itu sendiri merupakan bilangan bulat tanpa koma. Lalu kenapa saya menggunakan float untuk harga barang? Jadi sebenarnya ada dua option yang sebenarnya bisa saya gunakan, yaitu float ataupun double. Tapi kenapa saya lebih prefer menggunakan float? Karena satu, untuk presisi. Ya, jadi membedakan float dan double itu adalah presisi angkanya dan juga sebenarnya memori yang digunakannya. Untuk double, dia memiliki presisi yang lebih tinggi untuk setiap angkanya. Jadi ketika kita ingin memproses angka yang begitu besar dan memiliki presisi yang tinggi, saya menyarankan Anda untuk menggunakan tipe data double. Tapi di samping itu juga tipe data double menggunakan memori yang lebih besar daripada float, yaitu sebesar 4 byte. Jadi saya lebih memilih menggunakan float karena untuk di program sederhana ini kita tidak memerlukan presisi angka yang begitu besar atau
itu spesifik. Jadi kita masuk ke programnya. Di sini ada komen yang saya buat. Di sini program ini adalah program yang meminta kepada user untuk memasukkan nominal barang di sini yang akan dibeli serta jumlah barang yang akan eh, dibeli gitu. Jadi di sini ada printf. Printf ini di sini mari kita coba. Di sini adalah akan menghasilkan keluaran masukan jumlah barang. Memang sedikit berbeda dari instruksi ini. Ini memang tidak ada printf-nya atau tidak ada instruksi untuk seperti apa. Tapi sini saya membuat printf agar memudahkan pengguna nanti akses program ini biar mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi kita compile dulu gcc t02 01.c min o s. Dia akan mengcompile. Sebentar. Baik, sini kita akan membuat terminal baru saja. Terminal gcc t02 garis bawah 01 untuk tugas pertama .c info tes mengompil. Selama mengcompile saya akan menjelaskan kembali. Baik, kita akan tes. Nah, di sini dia akan menghasilkan output itu menginstruksikan kepada pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. Contohnya kita akan memasukkan jumlah barang sebanyak 5 buah. Lalu setelah memasukkan input, itu akan bergerak program yang ini, scanf. Agar scanf di sini berfungsi agar meminta kepada user untuk memasukkan input nilai yang berupa %d ini adalah integer yang diambil dari sini. Yang diambil dari integer jumlah barang. Lalu kita masukkan 5. Selanjutnya akan dieksekusi lagi printf yang di bawahnya yaitu harga barang. Dia meminta kepada user untuk memasukkan harga barang per itemnya. Kita masukkan harga barang per item, contohnya 5.000. Dia akan menghasilkan output yang itu di mana harga barang, jumlah barang, dan harga yang harus dibayarkan. Ini jadi 5 dikali 5 itu 25.000. Tetapi sesuai instruksi yang diberikan tadi, di setiap pembelian buku di atas 50.000 akan ada diskon-diskon tertentu. Di atas 50.000 diskon 5%, di atas 100.000 diskon 10%, di atas 500.000 akan mendapatkan diskon 15%. Jadi saya akan menjelaskannya. Di sini saya membuat tipe data baru, yaitu float. Ada 2 float. Yang float pertama ini agar melakukan instruksi penjumlahan atau perkalian. Jadi hasil di sini adalah hasil dari jumlah barang dia akan menghasilkan hasil jumlah barang dikalikan harga barang. Dia akan mengalihkan dari jumlah barang dan harga barang. Lalu float. Di sini total sama dengan hasil. Kita membuat tipe data baru. Jadi di sini ketika saya menggunakan program if else. Jadi program ini akan mengecek apakah harga memenuhi syarat untuk diskon. Jadi ketika barang itu di atas atau sama dengan 500.000, dia akan memberikan diskon. Hasil ini akan dikalikan 0,85 yang dimana itu adalah 5%. Lanjutnya ketika harga barang di atas 100.000, dia akan menghasilkan
akan memberikan diskon sebesar 10%, dan ketika harga barang di atas atau sama dengan 50.000 dia akan memberikan diskon 5% begitu. Di sini 15% maksud saya. Jadi begitu untuk program saya. Lalu ketika ini dieksekusi atau kita telah menentukan di mana harga barang itu dan dia akan masuk ke kategori mana, itu akan di-print jumlah barang dan harga yang harus dibayarkan, yaitu totalnya tadi diambil dari sini. Di total sama dengan hasil. Jadi mari kita coba ketika harga barang 5 dan harga barangnya 50.000, dia mendapatkan diskon sebesar 220.000. Baik, kita akan lanjut ke soal TC kedua. Di sini soalnya adalah pada hari Senin kemarin, intinya di sini kita diminta untuk mengkategorikan seberapa baik makanan yang kita konsumsi gitu. Jadi di sini ada makan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan bahkan susu. Jadi dia akan dibagi menjadi 5, saya bilang 5 level. 5 level makanan yang kita, atau 5 tingkatan kualitas makanan yang kita makan. Apabila di level serendah itu ya level 1, kita hanya makan-makan pokok yang apa seperti sagu, kentang, gandum, mie, singkong, jagung, dan makanan pokok lainnya. Dia akan menyarankan bahwa kita itu memerlukan side dish. Di mana side dish itu adalah makanan yang memiliki kadar protein tinggi seperti nabati dan hewani, yaitu ayam atau lauk pauk lainnya. Tingkat ketiga adalah ketika kita menambahkan sayur di makanan kita. Itu akan menghasilkan good, yaitu kualitas makan kita baik. Dan di level keempat, ketika kita makan di level keempat gitu, dia akan memberikan output very good kepada kualitas makanan kita. Begitu juga di level 5, dia ketika kita menambahkan susu di makanan kita, dia akan menghasilkan warna perfect, yang dimana mengartikan bahwa kualitas makanan kita itu sangat baik gitu. Baik, kita akan langsung ke kodenya. Sama di sini saya gunakan integer level dan printf. Di sini kita diminta untuk memasukkan level menu seperti saya bilang tadi, yang terdapat ada level 1 sampai level 5. Dan dia akan scan F, yaitu meminta input kepada kita. Di sini saya menggunakan switch case. Apa itu switch case? Sebenarnya switch case ini bisa kita gantikan dengan if else. Tetapi untuk lebih efektif, saya menggunakan switch case dibandingkan if else agar tidak terlalu panjang. Jadi di sini case 1 ketika dia hanya makan makanan pokok. Di case 2 dia akan ini adalah ketika kita hanya memerlukan side dish, hanya memakan side dish. Di case ketiga dan keempat dan kelima sama yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi mari kita langsung ke eksekusi programnya. Di sini T02 .c info test. Jadi itu sekarang. Jadi kita di sini diminta untuk memasukkan level menu yang kita makan. Kita langsung saja mencoba satu ya. Ketika kita memakan hanya makanan pokok, kita tuh diberitahu staple food. Berarti kita hanya mengonsumsi staple food, yang dimana staple food itu adalah makanan pokok. Dan lalu ada unit, dia akan menyarankan kita menambahkan side dish di makanan kita. Lalu kita coba lagi percobaan selanjutnya ketika kita memasukkan level 2 ya. Di sini level 2. Makanan yang terdapat di makanan kita itu ada side dishes dan staple food. Dia menyarankan apa yang kita butuhkan, apa yang kurang di makanan kita itu. Dia menyarankan kita menambahkan sayur-sayuran di makanan kita. Lalu kita langsung masuk ke 5, ke level ketiga. Di sini kita memiliki vegetables, side dish, staple food. Berarti di sini makanan kita sudah tergolong bagus.
Begitu juga di case 4 dan case 5. Dia akan menghasilkan very good, perfect dia akan menghasilkan perfect ketika kita menambahkan susu di makanan kita dan menambahkan buah, dan akan mendapatkan very good ketika hanya menambahkan buah di makanan kita. Baik, kita akan langsung ke program yang ketiga. Jadi program ketiga ini kita menggunakan, ada tambahannya, yaitu kita menggunakan program loop, di mana akan terjadi pengulangan sebanyak 4 kali di program ini. Lalu kita akan menginstruksikan program itu untuk berhenti. Jadi di program ini kita diminta untuk melakukan, pertama kita akan menerima satu jenis operator, yang dimana itu pertambahan, minus, atau perkalian. Jadi di sini ketika kita pertama memasukkan plus, itu akan bernilai 0. Seperti ini. Operasi pertama akan bernilai 0, lalu kita akan diminta memasukkan satu jenis angka, yaitu contohnya angka 1. Ketika kita angka 1, jadi 0 ditambah 1, jadi akan menghasilkan output 1. Lalu kita akan diminta lagi memasukkan input selanjutnya, yaitu bebas mau angka berapapun. Contohnya kita masukkan 2, dia akan menambahkan 1 tadi dengan 2, akan menghasilkan output 3. Ketika kita memasukkan output sekali lagi, yaitu 3 tadi yang sudah diperoleh, disimpan programnya, ketika kita tambahkan lagi, yaitu contohnya di sini kasus ini adalah minus 1, berarti dia maksudnya contohnya nambahkan 5, berarti 3 ditambah 5 yaitu 8. Mari kita coba run aja balik, masuk ke programnya langsung. Sini ada char operator, di mana char ini berfungsi untuk menerima masukan seperti tambah, kurang, atau kali tadi. Sama saya menggunakan switch case. Dan di sini ada for, ini adalah loop yang berulang akan sebanyak 4 kali ya. Jadi kita akan coba buka terminalnya aja. Oke. Coba 03 inc tes. Saya akan jelaskan di sini. Di sini kita diminta memasukkan operator tambah, kali, atau minus. Sini kita coba tambah ya. Nah, ketika kita masukkan operator tambah, dia akan meminta input sekali lagi. Contohnya kita memasukkan input seperti yang saya contohkan tadi 1 ya, tapi kita coba yang lain, coba 6. Nah, 0 ditambah 6, dia akan menghasilkan 6, nilai 6. Lalu dia meminta input sekali lagi hingga nanti 4 kali. Seperti kita beri contoh 6 lagi, maka 6 ini saya memberi ini apa yang akan dikerjakan program selanjutnya. 6 ditambah 6 akan menghasilkan keluaran 12. Dia akan minta lagi. Kita coba masukkan 3, akan menghasilkan output 15. Jadi kita masukkan sekali lagi 5, dia akan menghasilkan output 20. Gitu juga hanya segitu, jadi akan berulang hanya cukup sebanyak 4 kali. Dan ketika sudah melakukan pengulangan sebanyak 4 kali, dia akan berhenti, yaitu break, atau memberitakan program looping itu. Baik, sekian dari penjelasan program saya dari mata kuliah pemrograman fungsional. Terima kasih, selamat malam.